Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdullah dari kelompok 36 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mereview tentang biografi bertahun perjalanan dari Imam Al-Ghazali. Siapa sih itu Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali atau yang dikenal dengan siapa sih itu Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali adalah seorang pemikir besar bagi dunia Islam. Beliau merupakan seorang akademisi dan juga ahli tasawuf yang melahirkan karya-karya fenomenalnya. Salah satunya adalah Ihya Ulumuddin, yang artinya kebangkitan ilmu pengetahuan agama. Semasa muda, Al-Ghazali merupakan seorang pemuda yang haus akan ilmu pengetahuan. Ia pandai dalam ilmu tafsir Al-Quran, hadis, ilmu kalam dan filsafat. Beberapa sejarawan Muslim menganggapnya sebagai seorang mujahid, yakni seorang pembaru imam yang muncul sekali setiap abad untuk memulihkan umat Muslim. Selain itu, Imam Al-Ghazali adalah sosok yang terkenal sebagai bapaknya tasawuf modern. Masa kecil Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir di Tus, Iran pada 450 Hijriah atau 1058 dengan nama asli Abu Hamid Muhammad bin Ahmad At-Tus. Sejak kecil beliau sudah menjadi anak yatim karena ditinggal oleh ayahnya. Namun sebelum meninggal, ayahnya menitipkan ke salah satu sahabatnya untuk mengurus dan mendidiknya. Imam Al-Ghazali cukup beruntung karena berada di wilayah yang ditinggal para penyair, penulis dan ahli agama Islam. Pendidikan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mendapatkan pendidikan dasar di tanah kelahirannya, di kota Tus. Beliau belajar ilmu agama yang bersama seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Naskafi. Imam Al-Ghazali telah pandai berbahasa Arab dari Parsi. Ia kemudian belajar mengenai ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fikih, filsafat dan mazhab yang lainnya. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga mengembara ke berbagai wilayah untuk menuntut ilmu, seperti ke Mekah, Madinah, Mesir, dan Yerusalem. Berkat kegigihannya dalam belajar, pada 484 Hijriah atau 1092, Al-Ghazali diangkat menjadi rektor madrasah Nizamiyah di Baghdad. Tasawuf Imam Al-Ghazali sebagai ahli dalam bidang tasawuf yang kemudian dijuluki sebagai bapak tasawuf modern. Imam Al-Ghazali memiliki beberapa inti ajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah At-Thariq. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang muslim yang ingin mendapatkan jalan tasawuf harus melalui 5 jenjang. Pertama taubat, sabar, kefakiran, zuhud, dan terakhir tawakal. Yang kedua adalah ma'rifat. Setelah 5 tingkatan yang tadi, Imam Ghazali mengajukan untuk memahami ma'rifat atau memahami pengetahuan terkait ketuhanan tanpa keraguan sedikit pun. Imam Al-Ghazali menekankan setiap umat Islam mengetahui pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukannya. Beliau juga berpendapat bahwa untuk mencapai pemahaman terkait Allah Subhanahu wa taala, setiap umat Islam harus memiliki hati yang bersih atau suci. Selanjutnya tingkatan manusia. Yang ketiga tingkatan manusia. Dalam ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali terdapat 3 angkatan dalam manusia. Yang pertama adalah orang awam, memiliki pemikiran yang sederhana. Yang kedua kaum pilihan atau golongan khawas, berpikir tajam dan memandang. Dan terakhir adalah kaum ahli debat, mampu mempersuasi orang dan mematahkan argumennya. Dan yang keempat adalah kebahagiaan. Menurut Imam Al-Ghazali, kebahagiaan menjadi tujuan akhir dalam perkenalannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep tasawuf Imam Al-Ghazali, kebahagiaan itu didapatkan melalui ilmu dan amal. Dengan memahami atau suatu konsep dan mempraktikannya, maka manusia akan menemukan kebahagiaan. Akhir hayat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan seorang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan sehingga ia rela meninggalkan kehidupan duniawinya. Selama hidupnya, beliau suka mengembara untuk cari ilmu. Pada masa senjanya, Imam Al-Ghazali pulang ke Tus dan mendirikan sekolah samping rumahnya. Beliau juga membangun asrama untuk murid-muridnya yang belajar di sana.
Imam Al-Ghazali menikmati hari tuanya dengan membaca Al-Quran, kumpul dengan ahli ibadah, para ulama, dan mengajar para penuntut ilmu. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada tahun 1111 ketika beliau berusia 58 tahun. Karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang menjadi ilmuwan yang ahli tasawuf memiliki beberapa karya dalam bentuk kitab. Berikut adalah beberapa karya Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah Ihya Ulumuddin. Yang kemudian adalah kitab yang paling masyhur di kalangan masyarakat. Yang kedua adalah Al-Munkit min Al-Dalal. Yang ketiga Al-Minhaj Al-Abidin. Yang keempat Al-Munkit min Al-Dalal. Yang kelima Al-Maqsad Al-Asna fi Syarah Asma' Allah Al-Husna. Yang keenam Faisal At-Tariqah Bait Al-Islam wa Zandaqa. Yang ketujuh Maqasid Al-Falasifa. Yang kedelapan Tahafut Al-Falasifa. Yang terakhir adalah Al-Qisas Al-Mustaqim. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.